Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati segenap sivitas akademika UNU Sunan Giri, terutama khususnya untuk Bapak Rektor UNU Sunan Giri, Bapak Ibu Wakil Rektor, beserta jajaran pimpinan yang ada di UNU Sunan Giri, dan yang saya banggakan dan sangat saya cintai, segenap mahasiswa dan mahasiswi UNU Sunan Giri. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu dengan tema bijak berdigital dalam bulan puasa. Di era media sosial dan cepatnya arus informasi global saat ini membuat segala hal yang dipublikasikan di ruang digital, baik itu melalui media sosial maupun media-media elektronik yang kita punya seperti Facebook, Instagram, status WA, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain, segalanya bisa terkirim. Pesan-pesan yang kita buat bisa terkirim secara cepat dan menyebar ke seluruh dunia dalam jangkauan yang tidak terbatas. Sejatinya, perkembangan media komunikasi dan informasi seperti dewasa ini bagaikan pisau bermata dua. Jika kita tidak bijak menggunakan media sosial, tentu akan memberikan dampak yang negatif. Namun apabila kita menggunakan media sosial dengan baik, sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan, maka akan memberikan banyak dampak yang positif dalam kehidupan kita. Fenomena perkembangan teknologi ini sesungguhnya sama sekali tidak mengganggu ajaran agama Islam, karena pada faktanya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ajaran-ajaran yang bersifat universal. Nilai-nilai dakwah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW tak terbatas ruang dan waktu, selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka kita dapat berekspresi secara leluasa menjalankan ajaran Islam kapanpun dan dimanapun, termasuk menyambut perkembangan teknologi modern seraya menjaga prinsip ajaran Nabi besar kita. Kita masih ingat sabda Rasulullah, apabila seorang anak Adam mati, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, terus yang ketiga adalah anak soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Kalau semisal kita kupas satu persatu, sedekah jariah punya keterbatasan karena tergantung pada kemampuan finansial. Yang kedua, doa anak soleh juga terbatas, tergantung jumlah anak berapa, umur berapa, dan keturunannya berapa. Namun ilmu yang bermanfaat, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia selama masih dapat mengambil ilmu yang diberikan, selama manusia masih ada yang hidup, dan sebelum terjadi kiamat, ilmu tersebut akan terus terbuka, akan terus berjalan pahalanya selama masih ada yang memanfaatkan ilmu tersebut. Sebagai gambaran, dulu untuk mendapatkan pahala ilmu membutuhkan waktu dan tenaga beserta pikiran yang panjang. Seorang guru mengajar 10 murid, misal, kemudian 10 murid tersebut mengajarkan 10 murid yang lain.
Kalau kita kalikan berarti ada 100 murid yang mendapatkan ilmu dari satu orang guru. Kalau kaderisasinya berhasil, maka kebaikan ilmu juga bisa terus bertambah. Namun setelah alat cetak ditemukan, alat fotokopi ditemukan, buku-buku menjadi semakin banyak, maka hitungan 10 murid mengajar 10 murid yang lain sekarang menjadi sangat besar peluangnya. Apalagi di era digital seperti sekarang, kalau semisal kita punya followers yang banyak, satu ilmu yang kita sampaikan di media sosial yang kita punya, maka akan ditonton, akan di retweet, atau akan dikomen oleh beribu-ribu, berjuta-juta followers kita. Maka dari situ ilmu yang kita sampaikan melalui media sosial akan menjadi ladang pahala, ladang berkah yang nantinya akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Namun meskipun ilmu itu bisa kita sampaikan di media sosial, beberapa hal yang kita lakukan di media sosial juga bisa menjadi dampak negatif, terutama dengan munculnya fenomena hoax atau berita bohong yang muncul di media sosial maupun media massa sekarang. Sebagian orang menggunakan media sosial sebagai sarana penabur keburukan, mencela, mengolok-olok, memfitnah, bahkan pada taraf tertentu membunuh karakter orang lain. Lucunya, tidak setiap orang yang mengira mereka bakal bebas karena mereka melakukannya dengan akun palsu, dari hukum dunia mungkin bisa terbebas. Namun Allah tahu siapa manusia di balik akun palsu tersebut yang berbuat keburukan dan ada konsekuensi nantinya di hari akhir kelak. Suatu ketika ada cerita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Beliau bertanya seperti ini, tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang bangkrut? Para sahabat selanjutnya menjawab, orang yang bangkrut menurut pandangan kami adalah seseorang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta benda. Kemudian baginda berkata, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala hajinya. Tetapi ketika dia hidup di dunia, dia mencaci orang lain, menuduh tanpa bukti terhadap orang lain, memakan harta orang lain secara batil, menumpahkan darah orang lain, dan dia memukul orang lain. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya, diberikanlah di antaranya kebaikannya kepada orang yang dizaliminya. Semuanya dia bayarkan sampai tidak ada yang tersisa lagi pahala amal solehnya. Tetapi orang yang mengadu ternyata masih datang juga. Maka Allah memutuskan agar kejahatan orang yang mengadu dipindahkan kepada orang itu, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Kata baginda selanjutnya melanjutkan, itulah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang rajin beribadah tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan menyakiti hati mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks zaman dahulu, tanpa medsos, tanpa Facebook, Twitter, dan yang lain-lain, orang yang menuduh tanpa bukti bisa bangkrut di akhirat. Apabila jika mereka melakukannya di media sosial, semakin banyak follower, semakin banyak tuduhan tersebut ditambahkan, bertambah,
semakin banyak yang dia share mengenai berita bohong, maka semakin banyak juga dosa-dosa yang akan dia terima. Hadis riwayat Muslim, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Amal yang tak seberapa semoga tak menguap sia-sia. Hadirin pemirsa Wonogiri TV dimanapun berada, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang terjemahannya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyampaikan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari orang-orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindari penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum tentu diteliti kebenarannya. Maka perlunya tabayun dalam era seperti sekarang perlu digalakkan lebih banyak lagi. Sekarang ini hoaks telah dibudidayakan seperti hewan ternak, tersebar di mana-mana dan disebarkan oleh siapa saja. Daya kritis manusia dalam memahami berita seakan mati rasa. Apapun yang dibaca, jika sesuai dengan selera, dimakan mentah-mentah dan dipercaya. Jika tidak sesuai dengan selera, langsung divonis sebagai berita bohong. Ini adalah masalah yang sangat serius. Melihat berita dengan selera telah menghalangi terciptanya kultur tabayun atau konfirmasi informasi di masyarakat kita. Pemilahan berita tidak lagi berdasarkan pada fakta jurnalistik. Selama berita itu sesuai dengan selera, sesuai dengan apa yang kita percayai, maka kita akan menyebarkannya kemana-mana melalui media sosial, melalui media massa yang telah seluruhnya dipakai dan diterima oleh seluruh penduduk Indonesia. Lalu bagaimana agama menyikapi hal ini? Sikap agama jelas, tidak ada ruang untuk kebohongan atau hoaks dalam agama. Ada pula yang menganggap bahwasanya penyebaran hoaks itu adalah salah satu jalan fisabilillah bagi orang-orang yang menyebarkan hoaks. Maka di situ kita harus berhati-hati dalam membaca berita. Ada beberapa langkah dalam berdigital, terutama dalam bermedia sosial, untuk menangani hal-hal hoaks seperti ini. Apa saja langkah-langkahnya? Banyak. Pertama, jangan lupa melakukan analisis kritis terhadap berita yang kita terima, melakukan penelusuran sumber, dan mengevaluasi konten berita tersebut. Ingat, suatu berita itu jangan dimakan mentah-mentah dan disebarkan begitu saja. Pembaca dan penerima pesan harus berpikir kritis agar terhindar dari budaya maupun budidaya fitnah dalam bentuk berita. Sebaik-baiknya berita yang kita baca, lebih baik berita yang kita dengar dan kita lihat secara langsung. Sami'na wa ata'na. Terus bagaimana sih tips kita untuk menghindari agar kita tidak terjerumus untuk menyebarkan berita-berita bohong atau hoax di media sosial? Ada beberapa tips.
Yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif, karena seringnya berita provokatif itu berita hoaks itu diawali dari judul-judul berita yang sensasional dan provokatif, langsung menuding ke pihak tertentu. Bahkan dari sumber media digital maupun sumber media terkenal bisa saja dipelintir judulnya, namun isinya masih sesuai dengan berita yang sebenarnya. Terus yang kedua adalah jangan lupa cermati alamat situs. Apakah situs tersebut kredibel dan masuk dalam situs yang diakui oleh Dewan Pers Indonesia. Anda dapat mengecek segala hal yang ada dalam berita, terutama alamat situs, dalam laman Dewan Pers Indonesia. Terus yang selanjutnya, jangan lupa juga pemerintah telah menyediakan pusat informasi hoax yang ada di website kominfo.go.id mengenai laporan isu hoax. Di sana akan banyak berita-berita yang tersebar di dunia maya, media sosial maupun grup WA yang kategorinya merupakan pesan berantai, namun ternyata setelah ditelisik lebih lanjut merupakan berita-berita hoax. Dan juga kita juga bisa bergabung dalam sejumlah forum, misal ada forum anti fitnah, hasud dan hoax, atau Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Masih banyak kalau semisal kita mau dan belajar di dalam grup-grup tersebut mengenai berita-berita yang tersebar di media sosial maupun media massa. Sebagai penutup dalam majelis ilmu kali ini, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial, media digital maupun media massa dengan menggunakan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, dalam bermedia sosial senantiasa berlandaskan pada akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menjadikan media sosial sebagai wadah silaturahmi, bermuamalah, tukar informasi, dan berdakwah. Selanjutnya, materi maupun konten yang disebarkan harus dapat kita pertanggungjawabkan keasliannya. Harus kita tabayun dulu apakah berita tersebut benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Terus yang terakhir, sesama netizen di dunia maya, kita harus saling mengingatkan, menasehati, dan saling mendukung dengan etika yang tinggi selama sesuai dalam koridor ajaran agama Islam. Sanggup mengoreksi dan meminta maaf jika memang apa yang kita posting tidak sesuai dengan berita yang ada sesungguhnya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jika kita dinasehati, diberi saran maupun dikritik, alangkah baiknya kita jangan marah dan juga jangan diam saja. Sewajarnya kita mengucapkan terima kasih dan selanjutnya meminta maaf atas kealpaan kita. Demikian pula sebaliknya, jika ada postingan yang kita tahu ternyata tidak benar, kita juga jangan diam saja. Namun kita harus saling bersama-sama meluruskan berita yang tidak benar tersebut. Sivitas Akademika Unus Sunan Giri Bojonegoro dan para pemirsa Undugiri TV yang dirahmati oleh Allah. Sedikit yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan amalan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.